Ya. Ini seekor penguin masanya, saya tulis datanya dulu ya. Masanya 240 kilogram berdiri pada tanah. Jika setiap dari dia dua kaki ya, setiap setiap dari dua kaki, masing-masing kaki berarti ya. Berarti area satu kaki 750 cm square. Supaya gak lupa langsung ubah ke meter square ya. 750. Kalau ke meter itu dibagi 10.000 tuh, Rere. Tapi kamu boleh pakai kalkulator, gak usah khawatir ya. 10.000 ya. Sentimeter ke meter bagi 100. Dipangkat dua lagi jadinya bagi 100 pangkat dua kan. Pakai kalkulator aja bisa. Jadinya 0,0750 ya. Meter square. Ini satu kaki loh ya. Dia punya dua. Hati-hati. Oke, yang kontak dan hitung. Yang A, pressure rata-rata, average ya. Yang bekerja pada tanah, oke, bagi satu kaki ya gitu ya. Jadi begini, force-nya, force dari penguinnya itu sama saja beratnya ya, sama ya, M kali G. Masanya adalah 240, gravitasinya saya ambil 10, ini berarti dia 2.400 Newton. Oke, dia ada dua kaki, VV. Jadi saya langsung bagi dua ya, masing-masing kaki menerima pasti balance ya. Bagi dua, berarti 1.200 Newton. Itu untuk satu kaki ya. Berarti pressure untuk satu kaki, dia kan ditanya untuk satu kaki, masing-masing kaki ya. Force per area satu ya. Jadi 1.200 dibagi area 0,0750 ya. Saya siapin kalkulator saya dulu. Kamu merasa ada ini langsung tanya saja ya, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Langsung interupsi saja. Oke. Itu tadi 1.200. Saya bagi dua karena ada dua kaki ya yang menahan dia bebannya kan. Jadi beban yang 2.400 itu terbagi rata kedua kaki ya. Kalau dia punya empat kaki, dibagi empat. Ya, siapa tahu soalnya adalah gajah punya empat kaki dibagi empat ya. 1.200 Newton dibagi dengan 0,075, 16.000 ya. 16.000 Newton per meter kuadrat satuannya boleh diganti Pascal ya. 16.000. 16.000 Pascal. Itu untuk yang A. Ya. Pressure pada satu kaki. Yang B. Seseorang dengan weight ya, bukan mass ya. Oke ya. Saya tulisnya F2, FO lah ya, F orang misalnya ya. Oh, dia person saya tulisnya FP aja. Ya, biar gampang yang mengingatnya. 2 kilonewton. Saya langsung tambahkan ya, kali 1.000 ya. Jadi supaya nggak salah, PV asal ada satuan yang bukan standar langsung diubah aja. Jadi kamu nggak lupa nanti. Oke ya. Nah, seorang bermasa, seorang yang mempunyai berat, saya tulisnya F ya, 2.000 Newton, dia mengerjakan tekanan, dia exercise itu ya, dia mengerjakan pressure pada tanah yang sama dengan rata-rata pada satu kaki. Satu kaki Rhinurus ini badak ya, PV ya. Hitung area orang yang berdiri. Vivi ini bukan rhinoceros ya. Ini kayaknya apa ya? Penguin ya, Vivi ya, betul ya? Penguin itu maksudnya ya. Saya ganti ya. Oke. Jadi dia pressure-nya itu sama dengan pressure yang bekerja satu kaki pada penguin. Saya ganti. Oke ya. Jadi berapa area kaki orang itu? Oke. Jadi ingat pressure yang bekerjanya itu sama dengan pressure pada satu kaki penguin 1.600 ya, Vivi ya. Pascal. Saya masuk formula. P sama dengan F per area, gitu ya. Ini pada orang ya. Oke, berarti saya masukkan 16.000 sama dengan 2.000 per area. Saya kali silang, saya sambung ke sebelah sini ya. 16.000 kali area kaki orangnya nih ya, sama dengan 2.000. Saya bagi 2.000 bagi 16.000 ya. Oke, jadi ini ya 2.000 bagi 16.000. 0,125 meter square. Nah, VV ini orang ini kan punya dua kaki sebenarnya ya. Betul ya? Punya dua kaki. Dia nggak bilang, di soal nggak bilang. Berarti ini maksudnya ini, dia total pressure ya pada kedua kaki ini ya pasti ya. Oh, Setuju nggak? Dia di soal dia tidak bilang, dia hanya bilang dia mengerjakan pressure
pada tanah, dia nggak bilang mengerjakan pressure pada satu kaki ya, nggak ya. Mengerjakan pressure pada tanah yang sama dengan average yang kita hitung di. Nah, average-nya baru sama dengan average dari satu kaki kan, pada penguin kan. Orangnya nggak bilang satu kaki ya. Berarti press area ini sebenarnya adalah area dari dua kaki loh. Setuju nggak, Bebe? Oke. Ya, pressure ini pressure dua kaki orang ya. Pressure dua kaki orang. Oke, tapi di soal dia nggak tanya area satu kaki. Calculate the area the person. Berarti total area lah ya. Jadi kamu nggak usah bagi dua, nggak apa-apa ini. Ini total areanya. Gitu. Ngerti nggak maksud saya sampai di sini? Area dari ya dua kaki itu ya. Oke, sampai di sini. Saya langsung saya pause dulu sebentar ya. Saya tunggu kamu. Siapa tahu ada yang mau ditanya. Oke, kita ke nomor dua ya. Seorang marinir ya, marine biologis ya. Dive in the sea to observe marine life. Oke. Density of seawater, saya tulis dulu, density-nya adalah 1025. Unitnya sudah standar ya. Tekanan atmosfer, biasa saya suka tulisnya PO gitu ya. Ini P ya, beda dengan atas rho ya. Atmosfernya itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, standarnya memang gitu. Tekanan dari udara luar. Hitung tekanan yang bekerja pada marine tersebut ketika dia 12 meter. H itu depth-nya ya. Depth-nya. Saya selalu bilang H itu bukan ketinggian loh ya. Tapi adalah kedalamannya. 12 meter di bawah surface. Oke. Jadi kamu ingat, dia tanya calculate the pressure ya. Maksudnya itu adalah total pressure-nya. BB ya. Jadi total pressure-nya itu sebenarnya adalah pressure hidrostatis tambah pressure dari atmosfer. Betul? Total ya. Pressure dari pH ini, hidrostatis ini adalah dari air laut yang menekan orangnya. Rho kali G kali H. Nah, P0 ini tekanan alami dari udara luar atmosfer ya. Oke. Dia kalau tanya, soalnya tanya tekanan air saja, ya ini saja yang kita hitung ya. Calculate the hydrostatic atau calculate the water pressure. Ya, hanya rho GH saja. Tapi kalau di sini dia tanyanya total pressure ini ya, bukan pH-nya saja, bukan ya. Jadi saya input 1025 kali G kali H-nya, kedalaman ya, depth-nya ya, 12 meter, tambah 1,01 kali 10 pangkat 5 ya. Ini oke, ini kamu bisa lah ya. Oke, jadi 1025 kali 120 langsung ya, 10 kali 12. Oke, baru tambah 101, 1, 2, 3. 224.000 Pascal. Inilah tekanan yang dirasakan oleh mariner ini, ya, biologis, marine biologis ini. Oke, jadi soal nomor 2. Oke, ya, ini formulanya saya kotakin dulu. Oke, berikutnya soal nomor 3. Ada small piston, ada large piston, ada piston yang kecil dan yang besar ya. Oke, dari sebuah pompa hidrolik pressure, mempunyai area 220 dan 810. Berarti yang kecil itu saya kasih simbolnya A1 ya. 220 cm square. Kalau area yang besar, last piston itu adalah 810 cm square ya. Nah, kalau kamu mau ubah langsung ke apa juga boleh. Ke meter kuadrat ya. Langsung bagi 10.000. 0,022 ya, meter square. Langsung bagi 10.000 saya. 0,081 ya, meter square. Oke, sudah bagi dengan 10.000. Seorang student apply force 520 on the small. F1 ya, F1 ya, on the small ya. Yang terbalik loh di sini loh. Supaya nggak terbalik saya tulis saja like small and large. Jadi seorang student dia apply force-nya 520 Newton on the small ya, 520 Newton. Untuk to lift a load, untuk mengangkat sebuah beban, place on the large piston. Oke ya, untuk mengangkat sebuah beban yang terletak pada piston yang besar. Hitung pressure yang bekerja pada large piston ya.
Jadi kalau kita buat gambarnya kira-kira seperti ini nih gambarnya. Ya, kira begitu ya. Ini yang large, ini yang besar, ini yang kecil. Nah, di dalam piston ini tentu ada cairan ya. Nah, ini yang kecil ini ya, A1, nanti ada F1-nya. Di sini ada area 2 lebih besar, nanti ada force 2-nya ya. Oke, nanti force 2 di sini ya untuk mengangkat beban, itu loh, misalnya mobil bisa, atau barang-barang apa ya. Ini dia tekan pakai gaya, force 1. Kira-kira gitu ya. Nah, untuk formula yang kita pakai force 1 bagi A1 gitu ya. Sama dengan force 2 bagi A2. Oke. Tapi yang ditanya, dia tanya pressure yang bekerja pada liquid di large piston ya. Gitu ya. Oke. Tapi dia tanya pressure saja loh. Oke, saya hapus lagi kalau gitu. Dia tanya pressure. Gini gitu ya. Pressure pada piston yang kecil itu pasti sama besarnya dengan pressure pada piston yang besar. Memang itu kan, pompa hidrolik kan. Oke, hukum Pascal kalau di buku ya bilangnya hukum Pascal. Pasti sama besar ya. Jadi jadi P1, P2 itu sama dengan P1, sama dengan force 1 per area 1 ya. Sama besar dia. Force satunya adalah 520, A1-nya 0,022, atau 520 bagi 0,022, hasilnya adalah 26.636,3636 ya, kita 363 boleh lah ya. Oke, dua desimal juga nggak masalah, satu desimal juga nggak apa-apa lah ya, Pascal gitu. Ini pressure pada small piston dan pressure pada large piston sama besar. Ya. Di soal sih dia tanya pada large piston, ya sama besarnya dengan yang small ya. Nah, baru yang B, dia tanya total weight lift by the student. Jadi nanti bisa angkat beratnya berapa ini, F2 ya. Ini kan beban ini load ini kan dia load ini kan terangkat ya oleh student ya. Studentnya tekannya dari F1 kan, gitu ya kan. Ditekannya studentnya dari small. Nanti tujuannya untuk mengangkat beban yang ada di large piston itu, di piston yang besar ya. Berapakah F2 atau beban yang diangkatnya? Nah, baru kita pakai ini. Pressure 2 sama dengan F2 per A2 ya. Saya mau cari force 2 itu gitu ya. F2 yang mau saya cari. Pressure 2 dan pressure 1 sudah ada kita hitung sama 26.636,363 sama dengan force 2 dibagi area 2 0,081. Nah, saya anggap saja per satu, saya kali silang. Force 2 beban yang ada di large piston yang bisa diangkat oleh student dari small piston ya. Jadi studentnya bekerja di small piston aja dia. 0,081 dikali 26.636,363. Beban yang bisa diangkat itu force 2-nya adalah 2.157,5 Newton ya. Ini dia force atau weight atau load ya, total weight ya yang bisa diangkat oleh studentnya. Oke, boleh kamu simak dulu sebentar. Saya pause dulu di sini ya. Oke, gambar A dan B ya, menunjukkan sebuah merkuri manometer, manometer yang isinya merkuri atau air raksa ya, dihubungkan ke sebuah large vessel ya, yang berisi gas neon ya. Di sini ya, ini gas neon ini di sini, gas neon. Oke, jika tekanan atmosfer 760 mHg. Oke ya, jadi begini. Kamu lihat udara luarnya, saya perbesar dulu gambarnya biar enak kerja. Oke, ya. Nah, pressure atmosfer pressure itu ini di sini ya, daerah yang terbuka ya. Ini P0 ya. Ini kan pressure dari gas ini nanti ini. Ini pressure dari gas neon ya, sama-sama menekan gitu loh. Oke, pressure atmosfer di sini sudah diberikan 760 mili-Hg. Mili, kalau mili susah hitungnya, Vivi, ya. Saya bagi 10. Milimeter ke sentimeter bagi 10. 76 sentimeter Hg. Nah, yang 0,42 meter ini saya ubah ke sentimeter juga ya. Semuanya kamu ubah ke sentimeter aja, ingat itu ya.
Berarti kali 100 jadinya 42 cm. Oke ya. Nah, sekarang begini nih, logikanya. Kamu lihat tekanannya, gas menekan permukaan B. Betul ya? Ini kita pakai logika saja lah ya. Gas menekan permukaan B. Atmosfer menekan dia di permukaan A. Kalau dia tekanan seperti ini, B dan A, B lebih rendah ya, A lebih tinggi ya. Betul nggak, Vivi ya? Gas menekan merkuri. PO juga, tekanan atmosfer udara luar juga menekan merkuri di A. Sama-sama tekan ini. Menurut kamu yang lebih kuat tekanan dari gas atau tekanan dari atmosfer luar? Kalau lihat posisi titik B dan A itu, mana yang menang? Gas menekan di permukaan merkuri di titik B, ya. Atmosfer menekan permukaan merkuri di titik A itu, permukaannya lebih tinggi di A ya, B lebih rendah ya. Logika kamu, tekanan mana yang lebih kuat, gas atau atmosfer? Oh, Mana? Nggak yakin? Gas itu dia menekan ya, menekan juga ya, namanya pressure ya. Dia tekan di sini, dia tekan di sini, pressure menekan. Ya jatuhnya di permukaan B kan. Saling dorong-dorongan lah ya, kira-kira tekanan itu ya. PO itu udara luar juga dorong-dorongan, dia dorongnya sampai titik A aja. Kalau gas itu dorongnya sampai titik B aja kekuatannya ya. Mana yang lebih kuat kamu rasa? apa? Gas atau atmosfer? Ragu ya? Iya. Nah, gini. Jelas lah, gas menang lah ya. Dia nekannya permukaannya sampai lebih rendah loh. Betul nggak? BB sampai lebih rendah karena kekuatan gas gas itu. Sampai merkurinya itu mau keluar dari A, betul nggak? Naik ke atas. Setuju nggak logikanya? Ya. Jadi konsepnya begini, mana yang permukaannya lebih rendah, tekanannya lebih besar gitu. Dengan PPC ulangi ya. Mana yang permukaannya lebih rendah, tekanannya pasti lebih besar. Permukaan B lebih rendah, tekanan di B lebih besar. Berarti di B itu tekanan gas. Gitu lah ya. Oke, jelas ya. Tapi kalau secara matematisnya ya, fisikanya gini. Tekanan titik B sama dengan tekanan titik C ya. Saya pakai fisika ya. Apa ya? Tekanan di titik B itu pasti sama dengan tekanan di titik C. Oke? Karena levelnya sama ya. Levelnya sama. Tingginya sama. Satu garis lurus kan? Oke. Nah, begitu ya konsep yang pertama ya. Jadi sebelum saya masuk ke sini, saya ulangi lagi. Tekanan gas di titik B lebih rendah, berarti tekanan gas lebih kuat gitu ya. Lebih kuatnya berapa senti? Lebih kuatnya 42 senti, betul nggak sih? Dia tekanan gas menang 42 senti ya. Jadi sebenarnya tekanan di titik B di sini untuk gambar A ini ya, karena tekanan gas menang, maka tekanan gas itu adalah tekanan atmosfer. Dia menang setinggi 42 cm ya, tambah 42 cm. Sentinya itu senti air raksa ya, merkuri ya. Jadi tekanan gas itu tinggal kamu tambahkan 118 cm Hg ya. Kalau kita pakai cara lihat-lihat gitu aja ya, tanpa rumus-rumus ya. Gas jelas, gas lebih unggul. Berapa senti keunggulan gas? 42 cm kan? Dia menang 42 cm itu. Oke. Atau kalau kita pakai model fisika, tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C. Perhatikan baik-baik ya. Tekanan di B itu adalah tekanan gas saja, nggak ada apa-apa lagi di atasnya kan, betul ya? Tekanan gas. Tekanan titik C itu ada dua di atasnya, yaitu tekanan air raksa 42 cm. Saya tulis aja ya, tekanan air raksa. Air raksa itu Hg loh ya, merkuri Hg ya maksud saya. Tambah tekanan atmosfer. Oke, itu tekanan di C ya. C kan kamu lihat di atas titik C itu kan ada air raksa menekan dengan atmosfer P0 ya. Nah, P air raksa itu 42 cm. Makanya 42 cm Hg. Hg itu air raksa ya. P0 itu adalah 76 cm Hg. Sama kan PV ya? 118 cm Hg ya. Itu gambarnya. Jadi konsepnya ingat, permukaan yang lebih rendah, tekanan di situ lebih kuat.
Ya, B lebih rendah. Berarti tekanan di B itu kan dari gas. Tekanan gas lebih kuat. Ya. Kebalikan dengan gambar di B ya, kamu lihat ya. Di B di sini, ini tekanan dari atmosfer luar ya. Sama saja, 760 mili Hg. Saya bagi 10, 76 cm Hg. Ini tekanan gas di sini ya. Ada gas menekan. Pressure dari gas neon. Kalau lihat permukaannya, A lebih tinggi ya, yang B lebih rendah. C ya ini ya, C ya, lebih rendah ya, C ya. C ya. Ini C, ini B, ini A ya. Kalau kita lihat-lihat, permukaan C lebih rendah, A lebih tinggi. Jelas, kalau C lebih rendah, tekanan atmosfer lebih kuat tuh, ya. Nah, tekanan gas lebih rendah itu, karena permukaannya lebih tinggi. Jadi kalau saya pakai cara langsung aja, tekanan di gas kalah ya, berarti dia adalah sama, dia kalah melawan tekanan atmosfer. Berarti sama dengan P0 dikurang tinggi air raksanya 55 ya, 55 cm Hg ya. Jadi tinggi sentimeter itu ya ada Hg-nya. P0-nya adalah 76 kurang 55, hasilnya adalah 21 cm Hg ya. Kalau kita pakai gambar aja ya. Nah, atau kalau mau pakai rumus ya begini. Kamu lihat permukaan C yang rendah itu sejajar dengan B ya. Tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C. Tekanan di B di situ adalah tekanan gas, betul ya? Yang di B ya. Tambah tinggi air raksa di atas titik B itu. Sebab setinggi 55 cm ya. Tekanan dari air raksa sama dengan di C adalah tekanan dari udara luar saja. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung tekanan gas tambah tekanan air raksa di B itu 55 cm ya. 55 cm Hg. Tekanan atmosfernya 76 cm Hg. Oke, tinggal pindah ruas saja. Maka tekanan di gas pada gambar B itu adalah 76 kurang 55 ya. Atau 21 cm Hg. Tapi mau pakai langsung di sini aja juga nggak masalah ya. Dan lihat ini kan sudah tahu gitu ya ini ya. Langsung aja juga boleh. Permukaan yang lebih rendah, tekanannya lebih kuat. Nah, gitu ya. Lebih kuatnya berapa banyak? Ya setinggi itulah selisih tingginya itu. Kalau tingginya 55 cm ya 55 cm Hg. Kalau tingginya 42 cm, 42 cm Hg. Makanya saya ubah ke cm Hg semua ya gitu ya. Supaya sama semua centimeter Hg air raksa. Ya, ya. Oke. Saya pause dulu, kamu simak sebentar. Oke, yang berikutnya soal nomor 5. Sebuah Kecuali yang rectangle. ulangannya aja. Kecuali yang apa? Ulangannya aja. Oh, ya udah. Oke. Kita nomor 5 dulu. Sebuah blok rektanguler dengan dimensi saya gambarkan aja lah ya, biar lebih jelas. Ya, kira-kira ya. Ini bukan merupakan skala dari ukuran sebenarnya ya. Lengnya 50 cm. Nanti langsung ubah ke meter ya. 20 cm. Ini 10 cm. Oke. Density-nya ini adalah 20 kilogram per meter kubik ya. Nah, dari density ini kita bisa hitung mass-nya nanti loh ya. Jadi VV langsung saja ingat density itu kan mass per volume. Berarti mass dari balok bisa dihitung ya. Density kali volume ya. Kali silang itu ya. Density kali volume. Nah, kita hitung volumenya langsung kalau gitu ya. Volumenya itu. Eh, kan kalkulator, jadi nggak usah khawatir ya. Ini Mhm. 0,5 meter, 0,2 meter. Langsung ubah aja. Ketimbang nanti lupa kan. Volume adalah 0,5 meter kali 0,2 meter kali 0,1 meter ya. Langsung kalkulator Kak. 0,01 meter kubik. Nah, saya mau gunakan untuk hitung mesh ya. Mesh-nya untuk apa hitung mesh? Nanti kita mau hitung beratnya, weight-nya, gitu ya. Jadi mesh-nya adalah density dikali volumenya 0,01. Mesh-nya itu adalah 0,2 kilogram ya.
Oke. Dari mesh ini saya langsung hitung beratnya ya. Ya, biasa Mm-mm. kita pakai simbol W di sini F juga nggak apa-apa kan, M kali G ya. 0,2 dikali G-nya 10, weight-nya atau force-nya itu adalah 2 Newton. Oke ya. Dia tanyanya maksimum and minimum pressure. Ya, gitu ya. Jadi begini. Dari rumus, pressure sama dengan force per area. Ya. PV, kalau kita mau cari maksimum pressure, ingat force nggak bisa diubah ya. Area bisa kita ubah-ubah, betul? Tergantung kamu bagaimana cara meletakkannya. Ya Mm-mm. kan? Kalau pressure mau maksimum, area harus minimum, sekecil-kecilnya. Setuju nggak, Vivi? Mm-mm. Pecahan ya, pecahan sesuatu kalau dibagi minimum, pasti hasilnya maksimum. Kalau kamu mau cari pressure minimum, force-nya yang 2 Newton dibagi, areanya harus cari yang maksimum. Nah ya, gitu loh. Nah, sekarang kita lihat. Menurut kamu area minimum, ya, persegi semua ya, apakah kamu mau mengambil yang 0,5 kali 0,2? Areanya kan ada beberapa, ya, ada 3 jenis ya, Vivi ya. Areanya ada 3 jenis. Area yang 0,5 kali 0,2, atau kamu mau area yang 0,2 kali 0,1, atau mau area yang 0,5 kali 0,1. Betul nggak, Vivi? Setuju? Ya, ini kan ini 0,1 ya di sini kan. Ada 3 area kamu bisa pilih. Oke. Nah, untuk pressure maksimum, saya harus pilih areanya yang minimum. Force-nya sudah 2. Area minimum yang mana yang paling kecil ya, Vivi, kamu rasa? Yang kedua. Yang kedua ya, Mm-mm. 0,02 ya. Ini pasti paling kecil. Iya, betul. Kita pilih yang itu. 0,02. Jadi hasilnya adalah 100 Pascal ya. Pressure minimum, cari area yang maksimum. Dua, area maksimumnya kamu pilih yang mana? Yang Yang pertama pertama. ya, 0,1 dia ya. Mm-mm. Oh, ini 0,05 ya. Oke. Jadi bagi dengan 0, area maksimum 0,1, hasilnya adalah 20 Pascal. Make sense nggak, VV? Secara Mm-mm. pemilihan areanya. Jangan sampai salah waktu hitung area ya. Hati-hati. Ya, saya bahas pelan-pelan ya. Kamu fokus saja perhatikan. Sebuah model mobil, masanya 7,5 kilo. Mobilnya ini ya. Saya tulis dulu datanya. Masanya 7,5 kilogram. With a string diikat dengan sebuah tali di salah satu ujungnya. Diletakkan pada sebuah slope. Slope itu bidang miring ya. Sebuah 10,5 Newton force ya, apply on the string. Ya, berarti dia mobilnya ini kan diikat pada sebuah string, dia ditarik dengan gaya berarti ya. Saya tulis dulu. Apply 10,5 Newton sehingga dia the car-nya up the slope ya, car naik ke atas slope dengan kecepatan konstan. Hati-hati ya, kalau V-nya konstan, dia mau kasih tahu kamu kalau A-nya 0 ya. Gitu ya. Itu maksudnya ya. Untuk apa A-nya Mm-mm. 0? Maksudnya nanti sigma F-nya 0 deh. Dia mau kasih tahu kamu itu ya. Oke. Force bekerja pada arah paralel dengan slope. Oke ya. Jadi kira-kira ini force-nya ini mobilnya, force-nya tarik pada talinya ya, tarik ke atas ya. Ini force-nya gitu loh ya. Oke. Jika D1 30 cm ya ini ya, 30 cm dan D2 2,2 meter. D2 ya. Oke. 2,2 meter. Kalau perlu ubah ke senti nggak apa-apa nanti ya. Kita lihat keadaannya. 220 cm ya. Oke, datanya ini. Sampai sini ngerti ya? Saya tulis data yang ada. Terus kita lihat jawaban pertanyaan apa. Hitung gain in the car potential energy. Gain itu mendapat ya. Kenaikan ya. Oke. Jadi, saya kasih tahu kamu delta ya, VV ya. Delta potensial energi itu gain ya. Delta itu gain ya. Bisa loss, bisa gain oh delta ya. Oke ya. Itu artinya potensial energi final kurang potensial energi inisial ya. Finalnya dia sudah di atas CV kan. Mg kali H sudah di atas ya. H final. Inisial dia masih di bawah. M kali G kali H inisial. Saya masukkan angkanya ya.
M-nya 7,5, gravitasi 10. H finalnya itu waktu dia di atas di sini VV ya. Tingginya sama dengan D1 betul Pak VV? Mhm. Nah, ya, H final ya. Tentu kamu jangan pakai senti, harus ingat-ingat ya ubah ya. 0,3 meter ya. Dikurang H inisialnya kan 0. Jadi M kali G kali 0 tetap 0 ya. Oke. Jadi gen dari potensial energi kita tinggal kalikan aja ya. 7,5 kali 10 75. 75 kali 0,3 22,5 Joule. Ini gen positif ya, berarti dia gen ya. Kalau negatif tadi berarti dia loss, kehilangan. Ini gen ya, makanya positif 22,5 Joule. Baru yang B. Calculate work done by the force. Force yang 10,5 Newton ini ya. Hitung force yang dilakukan. Hitung work done oleh force sehingga mobilnya naik ke atas itu ya. Oke, jadi work done by force, force-nya sudah dikasih. Itu adalah force kali distance. Distance ini distance yang kedua ya. Force-nya itu kan tarik dia ke atas, bidang miring. Jadi distance-nya itu harus distance yang D2 itu, sepanjang bidang miring. Force-nya adalah 10,5 Newton dikali 2,2 meter. Kalkulator. 10,5 kali 2,2. Saya dapat work done-nya ini adalah 23,1 Joule. Oke. Oke. Oke ya, Vivi ya. Sampai sini jelas. Berikutnya efisiensi dari racing car. Ya, efisiensinya berapa persen dari work done-nya itu? Jadi gini, efisiensi itu saya pernah kasih kamu rumus, itu adalah energi atau power juga boleh ya. Energi output bagi energi input. Kalau mau ke persen ya kali 100%. Ya, kalau mau cari ke persen ya. Kalau nggak desimal juga nggak masalah. Nah, energi output itu itu pasti selalu lebih kecil dari energi inputnya gitu ya. Selalu lebih kecil, nggak mungkin lebih besar. Ya, output itu artinya hasil akhirnya. Nah, hasil akhir itu dari soal A dan B jelas. Energi outputnya adalah 22,5 kan? Hasil Ya. kerjanya kan? Ya, pasti output lebih kecil lah itu. Bagi inputnya 23,1 dikali 100%. Saya kalkulatorkan 22,5 dibagi 23,1, saya kali 100% ya. 97,4%. Ini dia hasilnya. Oke, saya pause dulu sebentar. Oke, berikutnya soal nomor 2. Sebuah roller coaster, tren ya, tren roller coaster sedang di sebuah taman mainan mempunyai massa. Saya tulis datanya dulu di samping aja lah ya, ada space. Massa roller coasternya itu 3.000 kilogram ya. It descends, dia menurun dari titik P-nya 50 meter di atas tanah ya, VP ya. Oke, saya gambar aja deh kalau gitu. Ini titik P ya, VP ya. Dia turun gitu ya. Ke titik Q, Q-nya 20 meter di atas tanah ya. Oke, ya. Lintasannya mau lurus, mau melengkung, nggak masalah itu. Ini titik Q, VP. Oke, titik Q masih 20 meter loh ya di atas tanah ya. Jadi gini, titik P di sini, VP 50 meter. Titik Q-nya itu 20 meter. Ya, ikut datanya aja ya. P ke Q apakah garis lurus? Terserah kamu. Itu tidak ngaruh ya. Kamu mau buat melengkung, melengkung, melengkung. Kamu kalau misalnya mau buat melengkung, melengkung ini juga tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh. Jadi ngapain lagi buat gambar yang aneh-aneh kan? Kita buatnya ya PQ itu aja. Oke. Q-nya itu 20 meter above ground ya. Oh, gitu aja ya. Soalnya ya. Oke. Jadi ini roller coasternya misalnya seperti inilah kira-kira ya. Nah, dia pasti luncur ke bawah. Hati-hati di soal dia tidak ada kasih velocity-nya. Coba baca baik-baik. Kalau tidak ada VV, titik tertinggi itu velocity-nya kita anggap nol ya. Saya pernah kasih tahu kamu, ingat tidak? Velocity V itu nol ya. Artinya dia mulai bergerak dari atas. Kecuali di soal ada dibilang bergerak dari atas dengan kecepatan. Itu beda lagi ya. Ini nggak ada bilang apa-apa. Seperti kamu free fall itu ya, lepaskan aja. Dari atas tuh pasti kecepatannya nol ya. Oke ya. Jadi dia bergerak roller coasternya ke titik Q. Oke, sekarang saya mau hitung yang A.
Nah, loss dia bilang ya. Kenapa dia bilang loss? Kalau kita hitung dia pasti negatif ini. Ketika dia bergerak dari P ke Q. Loss of potential energy. Saya pakai delta juga ya. Bisa gain, bisa loss. Kenapa dia bilang loss? Negatif ini kayaknya ya kita hitung. Potensial energi final kurang potensial energi inisial. Masuk ya, VP ya. Final itu ada di titik Q ya. MGH di titik Q kurang MGH di titik P ya, inisial ya. Tinggal masukkan aja data. Sebenarnya bisa difaktorize MGI ke depan, tapi nggak usah deh ya. Takutnya salah, jadi biasa aja. M-nya 3000, G-nya 10, H di titik Q 20 meter. Kurang M-nya 3000, H-nya 10, G-nya 10, H-nya 50 ya. Nah, tinggal dikurang saja, VP, hitung. 3 kali 2, 60. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini 3 kali 5, 15. 1, 2, 3, 4. 5 ya. Betul, VP? 600.000 dikurang 1.500.000 ya. Berarti minus 900.000 ya. Minus ya. Namanya Hmm. juga loss kan? Loss. Kehilangan dia. Kayak negatif. Loss. Loss energi potensial. Bukan gain di sini. Yang B. Jika 32% dari energi potensial gravitasi yang loss itu dissipate ya. Dissipate artinya Hmm. hilang gitu ya, VV ya. Hitung energi kinetik di titik Q ya. Hitung energi kinetik di titik Q. Dissipate artinya 32%-nya hilang. Gini ya, VV, logikanya. Harusnya 900.000 Joule itu dia berubah jadi energi kinetik loh ya, harusnya ya. Tapi karena 30, ini gini, hukum kekekalan energi tidak boleh ada energi yang loss, pasti kan. Tapi dia sini kita kok ada energi yang loss. Nah, energi loss ini dia berubah jadi apa ya? Berubah jadi EK ya. Oke, jadi begini. Delta PE di sini itu adalah 900.000 Joule. Oke ya. Ingat, ini energinya tidak kekal lagi. Biasanya kan kita suka hukum kekekalan energi ya. Conservation of energy ya. Mekanika energi P sama dengan mekanika energi Q gitu ya. Tapi ini nggak bisa karena energinya tidak kekal. Ada yang hilang kan? 32% Mas Vivi kan? Oke ya. Jadi 32% hilang ya. Jadi berarti yang sisanya sekarang 32% loss. Berarti sisanya adalah ya, restnya sisanya itu adalah ini 32% ya. Sisanya berarti 100 kurang 32 ya. Betul? Sisanya 68% ya. Hmm. Oke. Misalnya ya. Nah, 68% inilah yang berubah jadi energi kinetik ya. Dari 900.000 Joule, 32%-nya jadi panas. Berarti yang berubah jadi EK tidak lengkap 900.000 lagi ya. 900.000 dikali sisanya tinggal 68%. 612.000. Ini yang jadi energi kinetik. Oke. Jadi kinetika energi waktu di titik Q itu adalah 612.000. Kinetik energi rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Ini di titik Q ya. Kan ceritanya dari P sudah ke Q dia kan. Ada loss energi potensial 900.000. Harusnya loss energi ini semuanya di EK nih. Kekekalan energi. Tapi ternyata tidak. Ada 32% yang hilang jadi panas. Berarti sisanya 68%. Ya, oke ya. Jadi 612.000 Joule. Masukkan datanya, VV. Setengah kali 3.000 kali V kuadrat 612.000. Setengah kali 3.000 itu 1.500 ya. Saya langsung bagi ya. Bagi setengah kali 3.000 kan 5.000. 5.000 pindah ke kanan ya dibagi ya. Bagi 5.000, V kuadratnya 122,4. Saya akarkan ya. Kecepatan di titik Q adalah akar 122,4. Itulah ya. Akar dari 122,4. 11,06.
meter per detik. Ini dia jawabannya. Ingat PP, kalau dia tadi nggak ada bilang 32% loss misalnya ya, boleh aja ya seperti ini PP. Mekanika energi di titik P sama dengan mekanika energi titik Q gitu ya. Nah, titik P kita masukkan lagi. Potensial energi tambah kinetik energi sama dengan potensial energi tambah kinetik energi di Q kan. Kinetik energi di P pasti nol kan gitu kan. Kan dia bergerak dari diam. Nah, baru input-input aja kan. Ketemulah nanti kinetik energinya ya. Tapi di sini nggak bisa karena dia ada 32% yang hilang. Jadi panas ya. Jadi tidak kekal lagi. Conservation of energy formulanya tidak berlaku. Ya, simak dulu. Saya pause dulu. Hitung kinetik energi di titik Q. Kinetik energinya ini ya, ini ya. Lupa saya tulis tadi. Kinetik energi ya. Sisanya itu 68% dari 900.000 joule ya. Yang 32% sudah hilang dia ini. Sia-sia jadi panas itu. Iya, tak putus-putus. Saya dengan suara kamu agak putus-putus ya. Takutnya kamu dengan suara saya putus-putus nanti. Oke ya, lanjut ya. Dari ketinggian 50 meter di atas tanah, sebuah objek 12 kilo dijatuhkan, dirilis from rest. Nah, ya, oke, misalnya sajalah kita buat sketch gambar. Ini dirilis. Kalau dirilis ya velocity-nya nol pasti ya. Jatuh ke tanah ya. Oke, tingginya adalah 50 meter. Berarti V inisialnya nol ya saya buat ya. Oke. Masanya bendanya 12 kilogram. Dia traveling at speed 31 ketika hits the ground ya. Tadi waktu sampai di sini BP ya. Velocity-nya finalnya ya. 31 meter per detik ya. It's traveling at a speed 31 meter per detik when it hits the ground. Oke. Objek tidak rebound, tidak ya. Dan medan gerak gravitasinya ya, ini maksudnya gravitasi biasa G ya. Satuannya aja beda. G-nya 10. Oke. Meter per detik kuadrat juga sama deh. Oke. 12 kilo ya misalnya. The object does not rebound dan gravitasinya. Berapa banyak energi yang convert ke menjadi panas dan bunyi sebagai impact-nya ya. Berapa banyak energi yang convert ke into heat and sound on impact. Oke, Oke, PP, saya jelasin ya. Eh, dia dari atas dilepaskan, jatuh ke bawah. Nah, pada saat sebelum kena tanah ini, pas sampai kena tanah, kecepatannya 31 ya. Berarti pas di sini, dia ada energi kinetiknya gitu ya. Ada kinetik energinya sebesar setengah mv kuadrat. Saya hitung ya, setengah kali m kali v gitu ya, kuadrat. Oke, kalkulator kan. Setengah kali m kali v kuadrat, 31 kuadrat. Saya dapat ini 5.766 gitu ya, Mhm. joule ya. Sudah jatuh ke tanah dia tidak rebound. Harusnya dia masih bisa rebound karena kan ada energinya kan. Energi kan tidak boleh hilang. Dia rebound nanti ke atas jadinya potensial. Tapi dia tidak rebound. Artinya apa? Energi sebesar 5.766 joule itu waktu dia kena tanah, ya ketika dia hits the ground itu ya, kan ada bunyinya kan, Helena. FB ya. Bunyi itu juga energi loh. Terus ada panas itu. Kalau ya benda jatuh ke tanah, tanahnya pasti terasa panas karena ada energi. Jadi energi yang berubah, yang convert into heat and sound itu adalah 5.766 joule ya. Nah, jadi ini yang convert ke menjadi energi bunyi dan panas ya. Waktu bunyi jatuh itu kan ada suaranya pasti waktu terkena tanah lantai ya.
Itu energi loh ya, energi bunyi itu ya. Gitu aja, Vivi. Jadi pas sebelum kena tanah ada energinya. Pas kena tanah dia tidak rebound. Berarti energinya itu hilang semuanya jadi energi yang itu ya. Dia nggak ada yang jadi energi potensial loh. Kalau dia rebound, ada naik lagi ke atas. Nah, kinetiknya sudah jadi potensial lagi kan. Ya, logikanya sih seperti itu ya. Oke, Vivi ya. Saya punya kamu yang kamu kirim juga masuk akal. Jadi begini. Kalau does not rebound ya saya abaikan. Cuekin aja lah ya. Does not rebound itu ya. Dibilang objeknya tidak mantul lagi. Does not rebound-nya saya abaikan misalnya. Diabaikan aja. Dia kalau bilang does not rebound berarti energinya hilang di hit itu loh ya. When hits the ground itu hilang ya. Tapi kalau dia bilang does not rebound, saya bilang diabaikan. Maka energi yang loss itu kamu boleh pakai formula yang pernah saya kasih betul ya. Kamu lihat mekanika energi inisial kurang ini boleh deh kamu pakai ini ya. Does not rebound-nya diabaikan ya. Mekanika energi inisialnya yaitu potensial energi inisial tambah kinetik energi inisial ya. Potensial energi final tambah kinetik energi final. Kinetik energi inisialnya nol ya, betul ya? Phase inisial nol. Potensial energi final nol ya. Oke, jadi dari sini dapatnya 6.000. Boleh kurang 5, 7, 6, 6 ya. Saya dapat 2, 3, 4 joule ya. Ini hitungan kamu ya, sudah benar sih. Kalau dasok ribonnya dicuekin aja. Sebenarnya kamu waktu menembuk tanah itu ada suaranya loh, betul nggak? Gitu. Makanya objeknya does not rebound, energinya ada hilang jadi suara itu. Tapi kalau memang begitu di apa kamu ya itu aja lah ya. Pakai yang sebelah kanan ya, Vivi, ya. Karena kamu sudah jawab di sebelah kanan kan? Ya, dapat ya logikanya ya? Oke, kita ke nomor 4. Langsung tempel ya. Oke, ketinggian ada ya. Waktu titik apa itu namanya? Titik RQP ya. Titik P ketinggiannya nol lah ya. Oke, ketinggiannya kan dihitung dari paling rendah. Gitu ya. Titik P ketinggian. Sebuah pendulum masanya string panjangnya 3 meter. Oke. Oke ya. Kemudian saya gambar ulang mungkin lebih besar lebih enak gitu ya. Itu ini P ya nih ya, paling bawah. Jadi di sini dia ada Q, terus di sini ada R gitu ya. Oke. Nah, hitungannya tinggi kan dari titik P hitungnya. Nah, di soal dikasih D2-nya 1,8 meter ya, ini ya. Titik R ya. Titik Q itu adalah D3. D3-nya 1,3 ya. Kemudian panjangnya D1 3 meter. Ini ya, seluruh itu. Oke. Masanya 150 gram bagi 1.000 langsung aja ya. 0,15 kilogram. Oke, string hangs vertical. Oke. Dan oke, yang pertama yang A. Calculate gain potensial energi pendulum di titik R ya. Gainnya ya. Berarti dia dari P ke R ya, Vivi ya. Gain of potential energy. Dari P ke R ya. Nah, kamu sudah tahu lah ya. Potensial energi final kurang. Finalnya saya tulis potensial energi titik R ya, Vivi ya. Potensial energi di titik P ya. Oke. Di titik R ya bilang kan. Berarti M kali G kali HF kurang M kali G kali HP. HP itu nol ya. Ini pasti nol. Tingginya kan nol paling bawah. Oke, dapatlah ini 0,15 kali 10 kali 1,8 ya. Jadi gain of potensial energinya adalah 0,5 kali 0,15 kali 10 itu 1,5. 1,5 kali 1,8. 2,7 joule ya.
Oke, yang B. Coba. Calculate kinetic energy of the bob at point Q. Satu pindah sini. Kenapa sih? Hmm. Ada yang mau ditanya? Enggak. Saya dengar suara kamu nanya ya? Enggak kan? Tadi ngomong sama adik. Oh ya. Oke. Lihat yang B, calculate kinetic energy di titik Q ya, titik Q ya. Oke, kita hitung aja. Dia dari R kan balik ke Q ya, kita hitung dari situ aja. Mekanika energi di titik E sama dengan hmm, mekanika energi di titik Q ya. Oke. Dia titik R ini titik tertinggi ya berarti ya. Berarti kecepatannya nol ya, titik R ya, Beb, ya. Mhm. Oke, kecepatan R-nya adalah nol. Kita masuk formula, potensial energi titik R tambah kinetik energi titik R sama dengan potensial energi titik Q tambah kinetik energi di titik Q ya. Saya masukkan formula potensial energi titik R adalah mg kali HR. Kinetik energi titik R adalah nol ya. Velocity R nol, dia titik paling tinggi. Potensial energi di Q adalah M kali G kali HQ. Kinetik energi titik Q, KEQ. Oke, masuk ya. Dia kinetik energi di titik Q ya. Oke, saya masuk datanya sekarang. M-nya tadi 0,15, G-nya 10, HR-nya 1,8 ya. Sama dengan 0,15 kali G, HQ itu 1,3 ya. Tambah kinetik energi di titik Q. Oke, kalkulator. Eh, saya hitung-hitung ini adalah 2,7. Ini saya langsung pindah ke kiri jadi kurang ya. Saya langsung kurang, jadi 1,5 kali 1,3. 1,95 itulah kinetik energi di titik Q. Oke, kita kalkulatorkan. Jadi kinetik energi di titik Q adalah hasilnya adalah 0,75 Joule ya, gitu ya, betul? Nah, saya tinggal kurang aja itu. Oke, ya, 0,75 Joule. Nah, yang C dia tanya speed di titik Q sudah gampang, VV. Kinetik energinya kan sudah ada setengah mv kuadrat. V-nya VQ ya. Nah, tinggal input aja, VV ya. Kinetik energinya 0,75 sama dengan setengah kali masanya 0,15. Kecepatan di Q yang ditanya. Ada kuadratnya, jangan lupa nanti di apa ya. Oke, jadi 0,75 sama dengan setengah kali 0,15. Saya pakai kalkulator aja deh ya. Oke, nanti dibagi aja ya. 0,075 kecepatan di titik Q kuadrat. Tinggal dibagi, baru diakarkan. Jadi VQ kuadrat, jangan terbalik loh ya baginya ya. 0,75 dibagi 0,075 sama dengan 10 ya. Kecuali di Q itu akar 10 ya, Fe, ya. Mhm. Oke. Sama nggak jawaban kamu yang kemarin? 10 meter per detik. Nah, oke. Ah, ah.